Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang furnace boiler. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Pertama, Meta Wisnu Saputra dengan NIM akhir 9, Rizka Dewi Aulia dengan NIM akhir 12, Hanan dengan NIM akhir 17, dan Aina Kristaliarnastiti dengan NIM akhir 42. Furnace atau tungku adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk melalatkan logam untuk pembuatan bagian mesin atau untuk memanaskan bahan serta mengubah bentuknya atau mengubah sifat-sifatnya. Berdasarkan metode penghasilan, furnace secara luas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jenis pembakaran dan jenis listrik. Prinsip kerja furnace adalah memanaskan sampel dan memasukkan ke dalam ruang pemanas yang di dalamnya terdapat filamen-filamen pemanas, termokokal, dan alumina. Filamen-filamen pemanas tersebut diberi tegangan sehingga menimbulkan panas yang menyebabkan termokokal atau sensor suhu dapat bekerja. Panas yang dihasilkan tersebut merambat secara radiasi menuju sampel. Dinding furnace diberi alumina agar tahan terhadap suhu tinggi dan sampel tidak terbakar. Boiler merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menghasilkan steam atau uap dalam berbagai keperluan. Sistem boiler terdiri dari sistem air umpan, sistem steam, dan sistem bahan bakar. Sistem air umpan menyediakan air untuk boiler secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sistem. Berbagai kran disediakan untuk keperluan perawatan dan perbaikan. Sistem steam mengumpulkan dan mengontrol produksi steam dalam boiler. Steam dialirkan melalui sistem pemipaan ke titik pengguna. Pada keseluruhan sistem, tekanan steam diatur menggunakan kran dan dipantau dengan alat pemantau tekanan. Sistem bahan bakar adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Peralatan yang diperlukan pada sistem bahan bakar tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem. Prinsip kerja boiler. Prinsip kerja boiler sebenarnya cukup sederhana, sama seperti pada saat kita sedang mendidihkan air menggunakan panci. Proses pendidih air tersebut akan selalu diiringi proses perpindahan panas yang melibatkan bahan bakar, udara, material wadah air, serta air itu sendiri. Proses perpindahan panas ini mencakup 3 jenis perpindahan panas yang sudah sangat kita kenal, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada boiler pipa air di atas misalnya, sumber panas didapatkan dari pembakaran bahan bakar di dalam furnace. Energi panas ini akan terpancar secara radiasi ke pipa-pipa evaporator sehingga memanaskan pipa-pipa tersebut. Panas yang terserap oleh permukaan pipa akan secara konduksi berpindah ke sisi permukaan dalam pipa. Di dalam pipa mengalir air yang terus-menerus menyerap panas tersebut. Proses penyebaran panas antar molekul air di dalam aliran ini terjadi secara konveksi. Perpindahan panas konveksi antar molekul air seakan-akan menciptakan aliran fluida terlepas dengan aliran air di dalam pipa-pipa boiler. Prinsip kerja boiler. Proses pembentukan uap di dalam boiler. Gas hasil pembakaran yang mengandung energi panas akan terus mengalir mengikuti bentuk boiler hingga ke sisi keluaran. Di sepanjang perjalanan, panas yang terkandung di dalam gas buang akan diserap oleh permukaan tubing boiler dan diteruskan secara konduksi ke air di dalam pipa. Secara bertahap, air akan berubah fase menjadi uap basah atau saturated steam dan dapat berlanjut hingga menjadi uap kering atau superheated steam. Perpindahan panas pada furnace. Furnace memiliki beberapa fitur umum. Komponen-komponen utama furnace terlihat pada gambar di bawah ini adalah ruang radiasi, bagian konveksi, cerobong, dan beberapa komponen auxiliary seperti alat pembakar dan pipa-pipa. Perpindahan panas dalam furnace terjadi dalam 2 cara, yaitu radiasi dan konveksi. Radiasi dalam furnace terdiri pada pemanasan dari nyala api burner ke dinding pipa furnace. Konveksi perpindahan panas dalam suatu fluida dari suhu tinggi ke suhu rendah disertai perpindahan molekul dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan panas pada minyak di dalam pipa furnace
merupakan perpindahan secara konveksi. Perpindahan panas pada boiler terdapat 3, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas dari suatu benda padat ke benda padat lain karena kontak fisik tanpa terjadi perpindahan molekul. Pada boiler, konduksi ini terjadi pada dinding ruang bakar, dinding pipa gas asap, dan dinding pipa air. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas melalui molekul-molekul suatu fluida. Pada boiler, proses konveksi terjadi pada gas asap dengan dinding pipa gas asap. Yang terakhir, radiasi adalah perpindahan panas antara suatu benda ke benda yang lain melalui gelombang-gelombang elektromagnetis. Pada boiler, proses radiasi terjadi pada ruang bakar, yaitu dari badan api ke dinding ruang bakar. Faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada furnace boiler. Yang pertama, adanya perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat perpindahan panasnya. Yang kedua, ketebalan dinding pada furnace boiler. Semakin besar dinding, maka akan lambat perpindahan panasnya. Yang ketiga, luas permukaan pada furnace boiler. Semakin besar luas permukaan, maka makin cepat perpindahan panasnya. Yang keempat, konduktivitas thermal zat adalah ukuran kemampuan zat menghantarkan panas. Semakin besar nilai K, maka semakin cepat perpindahan panasnya. Yang kelima, pengoperasian yang terus-menerus yang dilakukan oleh sebuah unit boiler dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang kompleks terjadi pada unit boiler itu sendiri maupun berbagai peralatan penunjang pada pengoperasian boiler. Salah satunya, tidak optimalnya pengoperasian suatu peralatan utama maupun penunjang seperti perpindahan panas yang terjadi di dalam furnace boiler tidak terjadi dengan sempurna, yang ditimbulkan karena munculnya berbagai pergerakan di pipa-pipa heat exchanger dan juga tidak optimalnya penyerapan panas yang terjadi. Yang terakhir, tingginya tingkat perpindahan panas dipengaruhi juga oleh karakteristik dari fluida atau bahan bakar yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya temperatur pembakaran yang dihasilkan. Kemudian, pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada furnace boiler. Perpindahan panas maksimum dapat dilakukan dengan sistem furnace atau tungku basah. Dengan ruang yang luas, pembakaran tidak kontak dengan dinding-dinding tungku. Pemanasan permukaan furnace atau tungku yang besar dapat menyempurnakan transfer panas yang maksimal. Akibatnya, suhu gas buang dapat berkurang jauh sebelum memasuki tabung api. Material yang digunakan furnace. Pertama, material untuk lower wall membrane wall furnace adalah ferritic steel tipe T11, T12, T23 atau bisa T24. Material untuk upper membrane wall antara lain T12, T23, HCM12, T91 atau T92. Material yang digunakan boiler ada 4. Yang pertama, ferritic steel yang tahan sampai temperatur 565 derajat Celcius. Yang kedua, ferritic martensitic steel tahan sampai temperatur 620 derajat Celcius. Yang ketiga, austenitic steel yang tahan sampai temperatur 665 derajat Celcius. Yang keempat atau yang terakhir, high nickel alloy tahan sampai 700 derajat Celcius. Aplikasi boiler di industri. Aplikasi pada boiler di PT Sri Rejeki Isman Tbk. Boiler berikut merupakan contoh boiler jenis industrial boiler yang berguna memenuhi konsumsi panas di semua bagian. Dalam perusahaan tekstil steam tersebut digunakan pada mesin steamer, yaitu mesin yang digunakan untuk mensteam kain setelah di-print atau warna dengan tujuan agar warna tetap melekat tanpa luntur. Adapun proses boiler yang terjadi hingga menjadi steam yang digunakan oleh mesin steamer. Proses awal sebelum boiler, pemompaan air yang akan dimasak
air dipompa dari sumber air, misalnya air laut. Kemudian, oli juga dipompa dari drum oli menuju boiler. Perusahaan ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Kemudian pengapian siap dilakukan. Setelah itu, air dimasak hingga suhu tertentu, hingga menimbulkan uap air. Setelah itu, uap atau steam dipompa menuju steam header pada mesin steamer. Steam header merupakan terminal pembagi konsumsi steam tiap mesin. Dari terminal uap menuju gentongan untuk memisahkan uap dengan uap yang benar-benar kering. Jika sudah benar-benar steam, maka steam dipompa ke mesin steamer untuk pengesteaman. Dengan kata lain, mengoven kain. Setelah itu, sisa-sisa uap menjadi air dan dibuang ke pembuangan air. Air bisa digunakan lagi di boiler.